Hadirin sekalian, kita akan mengawali acara pada hari ini dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Yang terhormat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Bapak Andin Hadianto, yang terhormat Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Darda Daraba, yang terhormat Bapak Bupati dan Wali Kota di Provinsi Gorontalo, yang terhormat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Bapak Muhdi, dan para hadirin tamu undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Uca. Dan saya Joko. Mohon izin untuk memandu acara kegiatan Trisuri Award tahun 2020 pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 5 November tahun 2020, kita dapat hadir bersama di acara daring Treasury Award tahun 2020, yang pada tahun ini mengangkat tema Sinergi mengawal program pemulihan ekonomi nasional di bumi Hulondalo. Perlu kami informasikan bahwa acara Trisuri Award tahun ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Hari Uang ke-74 pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Hadirin yang kami hormati, membuka acara, marilah kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa bersama semoga acara Treasury Awards tahun 2020 dapat berjalan dengan lancar. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam, bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Allah, segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Atas rahmat dan karunia-Mu kami dapat bertemu dalam acara Treasury Awards tahun 2020.
Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkah bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami menjaga amanah dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berikanlah kami kekuatan agar kami dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan negara. Ya Allah, ya Nasir, bantulah kami dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi saat ini. Limpahkanlah kesehatan dan keselamatan kepada kami agar kami dapat senantiasa mengawal pundi-pundi negeri. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya robbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, mengabulkan doa-doa kita. Hadirin yang kami muliakan, mengawali agenda pada hari ini akan disampaikan sambutan oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk menyampaikan laporan kegiatan Treasury Award tahun 2020. Yang terhormat Bapak Mudi, kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Direktur Perbendaharaan, kami dengan hormat Bapak Andin Hadianto. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Andes Haji Rusli Habibi MAP, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Bapak Bupati Wali Klase Provinsi Gorontalo atau yang mewakili, para Kepala Badan dan Kepala Dinas Pemerintah Daerah se-Provinsi Gorontalo, para Kepala Satuan Kerja, instansi vertikal dan organisasi daerah lingkup Provinsi Gorontalo, para pejabat administratif dan pengawas di lingkup Kementerian Keuangan, hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama izinkan kami menyampaikan rasa syukur yang sedalam-dalamnya karena atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, acara pada pagi hari ini dapat terselenggara sesuai dengan yang direncanakan. Pada kesempatan kali ini, kami yang berkebetulan berada di Kota Manado menyampaikan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan keynote speech dan membuka acara pada kesempatan pagi kali ini. Dan tentu saja ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang dalam kesibukan masing-masing berkenan hadir memenuhi undangan kami pada acara penganugerahan Treasury Awards Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang diselenggarakan pada hari ini Kamis tanggal 5 November 2020. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, penyelenggaraan acara penganugerahan Treasury Awards tahun ini diselenggarakan secara daring tanpa ada penyerahan langsung piagam penghargaan kepada para pemenang. Meskipun demikian, kami mengharapkan acara penganugerahan Treasury Award tahun ini tetap berjalan dengan baik dan lancar. Bapak hadirin sekalian yang kami hormati, perlu kami laporkan kepada Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan bahwa acara pada pagi hari ini dilaksanakan dalam rangka menjaga dan memperkuat komitmen dan memperkokoh sinergi untuk jajaran baik instansi vertikal pusat maupun pemerintah daerah dalam mendukung program kerja pemerintah, khususnya terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN,
yang diakibatkan adanya pandemi wabah COVID-19. Hal ini sejalan dengan tema acara pada pagi hari ini, yaitu sinergi mengawal program pemulihan ekonomi nasional di bumi Gorontalo. Sejak COVID-19 mewabah, pemerintah Indonesia selalu melakukan respon yang adaptif dan terus memperkuat langkah-langkah yang diambil, sehingga tercipta kebijakan yang paling tepat dalam menghadapi situasi yang dinamis. Merespon situasi COVID-19 yang tidak menentu dan membawa dampak semakin dalam pada perekonomian, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian terhadap kebijakan stimulus dan pendanaan penanganan COVID-19. Stimulus fiskal yang diberikan pemerintah dalam perubahan 2020 dalam rangka penanganan COVID-19 secara nasional mencapai 695,2 triliun rupiah untuk penanganan kesehatan dan program pemulihan ekonomi nasional. Sebagai bukti keberpihakan pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional di wilayah Provinsi Gorontalo ini, yang dikenal dengan bumi Gorontalo, untuk PEN yang telah dikucurkan oleh pemerintah sampai dengan akhir Oktober 2020 telah mencapai 51 triliun rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1. Program PEN klaster kesehatan dengan sebesar 14,7 miliar rupiah. Perlindungan sosial sebesar 761,5 miliar rupiah. 3. Klaster sektoral dan Pemda sebesar 215,9 miliar rupiah. Dan klaster UMKM sebesar 514 miliar rupiah. Sedangkan capaian realisasi anggaran dana APBN yang telah disalurkan sampai dengan akhir bulan Oktober telah mencapai 4,2 triliun rupiah atau mencapai 79,1%. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah pusat selalu berkomitmen untuk terus mendukung pembiayaan pembangunan di daerah, tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya dana desa untuk Provinsi Gorontalo yang awalnya 512,1 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 636,9 miliar rupiah pada tahun 2020. Sedangkan untuk dak fisik dari semula sebesar 638,6 miliar rupiah pada tahun 2017 menjadi 1,02 triliun rupiah pada tahun 2020. Pada tahun 2020 ini pula penyaluran dana BOS dilakukan langsung ke rekening sekolah dengan nilai alokasi anggaran sebesar 281,3 miliar rupiah. Kami khususnya di Ditjen Perbendaharaan selalu berkomitmen untuk terus membantu dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mempermudah penyaluran dana desa dan dak fisik yang disalurkan melalui KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa. Bapak Dirjen, Bapak Ibu hadirin sekalian, acara Treasury Award ini ditujukan untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, satuan kerja kantor vertikal, serta dinas tingkat provinsi dan kabupaten kota yang mempunyai kinerja terbaik di dalam pengelolaan keuangan dalam berbagai kategori. Tujuannya adalah 1. Memberi apresiasi dan penghargaan terhadap satuan kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik dan pengelolaan keuangan terbaik untuk masing-masing kategori kepada Pemda, satuan kerja vertikal, dan organisasi perangkat daerah. 2. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan dana APBN dan APBD. 3. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kualitas pengelolaan keuangan, serta kualitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara di masa yang akan datang. Dan yang keempat, mempererat sinergi dan koordinasi dengan seluruh stakeholders sebagai bentuk upaya memperluas literasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah. Dalam pemberian penghargaan nanti akan diserahkan 11 kategori penghargaan yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kategori penghargaan, yaitu kelompok kategori kinerja pelaksanaan anggaran, kelompok kategori pengelolaan keuangan daerah,
Dan yang ketiga, kelompok kategori akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya nanti mohon Bapak Direktur Jenderal penganugerahan Treasury Awards Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2020 pada pagi hari ini. Mengakhiri sambutan ini, kami berharap semoga kita semua senantiasa dapat terus menjaga komitmen di dalam mengelola keuangan negara secara baik, transparan, dan akuntabel. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan perlindungan dan rahmat untuk kita semua di dalam menjalankan tugas dan amanah tersebut. Demikian sambutan sekaligus laporan dari kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Dan hadirin yang kami muliakan, marilah kita ikuti dan simak bersama keynote speech Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang pada saatnya nanti akan membuka rangkaian acara Treasury Award tahun 2020 secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Andin Hadianto, kami persilahkan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Gorontalo, Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Bapak Mudi, para kepala daerah se-Provinsi Gorontalo atau yang mewakili para pejabat eselon 2, kantor vertikal dan daerah lingkup Provinsi Gorontalo, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat kesehatan dan ridhonya bagi kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat menghadiri acara penganugerahan Treasury Awards tahun 2020 Provinsi Gorontalo yang mengangkat tema Sinergi Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Bumi Bulan Dalu. Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih pertama-tama kepada semua jajaran mitra kerja Ditjen Perbendaharaan di Provinsi Gorontalo atas kerjasama yang sangat baik di dalam upaya kita bersama-sama mengawal pelaksanaan APBN agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan mendukung program-program pembangunan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang juga sebagai koordinator perwakilan wilayah yang telah menyelenggarakan acara ini dan untuk terus menjadi pionir di dalam pengelolaan dan pembinaan keuangan negara di daerah ini. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang disampaikan Bapak Mudi tadi, saat ini Indonesia dan seluruh negara di dunia sedang menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa sebagai dampak daripada pandemi COVID-19. Selain dampak kesehatan, pandemi COVID juga berpengaruh pada sebagian besar sektor perekonomian dan hampir merata di seluruh dunia. Tidak terkecuali di Indonesia. Dampak pandemi ini juga hampir merata di semua daerah. Untuk itu, dalam hal ini pemerintah telah melakukan antisipasi yang luar biasa sejak awal tahun. Pemerintah juga menyadari pemulihan kesehatan adalah prioritas dan menjadi prasyarat terjadinya pemulihan sosial ekonomi. Oleh karena itu, telah dilakukan sejak awal tahun refocusing dan realokasi APBN 2020 untuk menangani 3 prioritas utama. Pertama, yaitu penanganan kesehatan. Yang kedua,
perluasan jaring pengaman sosial untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan, dan ketiga, menjaga daya tahan dunia usaha untuk mendukung pemulihan aktivitas ekonomi. Dalam rangka menangani pandemi COVID-19 pada ketiga prioritas utama tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai program di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, pelindungan usaha kecil, mikro, menengah, UMKM, sektoral, KL, dan juga pemuda, serta korporasi, di mana yang ditetapkan di Perpres nomor 72 tahun 2020, total biaya dan belanja APBN 2020 untuk penanganan sebesar 115 triliun. Sekalian, untuk menghindari dampak kerugian ekonomi yang lebih besar, beberapa negara, termasuk Indonesia, telah bersiap untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO dengan istilah yang kita kenal dengan new normal. Namun demikian, aktivitas dan kegiatan perekonomian masyarakat yang dilakukan di masa new normal tersebut belum dapat berjalan seperti biasanya dan masih hanya dilakukan secara terbatas serta harus dilakukan dengan protokol yang sangat ketat. Oleh karena itulah, maka pemerintah termasuk tadi program PEN menjadi sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang besar untuk menggerakkan roda perekonomian agar cepat pulih kembali. Bapak-Ibu sekalian, dalam berbagai kesempatan, Bapak Presiden, Ibu Menteri Keuangan, dan juga Bapak Gubernur menyampaikan agar dilakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program PEN, terutama pada 3 prioritas utama, yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan bagi dunia usaha, agar proses pemulihan ekonomi dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu, mereka meminta pada jajaran menteri dan pimpinan lembaga serta kepala daerah untuk terus mengawal implementasi kebijakan fiskal di dalam rangka pelaksanaan penanganan COVID-19 ini dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan melakukan akselerasi realisasi belanja pemerintah di lingkungan masing-masing secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari Indonesia dari kondisi pemburukan ekonomi yang lebih dalam. Dengan demikian, dengan tuntutan yang disampaikan oleh para pimpinan tersebut, maka pencairan belanja APBN, termasuk di dalamnya program PEN, serta belanja APBD yang cepat dan tepat dan tetap akuntabel menjadi sebuah kunci, target, dan faktor, dan hal yang penting yang harus diwujudkan dalam proses pelaksanaan anggaran agar pemulihan ekonomi nanti dapat berjalan dengan lebih baik. Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang kita tahu, jadi untuk kondisi seperti saat ini, APBN mempunyai peran yang sangat strategis di dalam menjaga baik stabilitas maupun menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Di masa pandemi sekarang ini, pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan intervensi dan melaksanakan kebijakan fiskal yang ekspansif dan countercyclical, ya, guna menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong aktivitas ekonomi. Kami laporkan bahwa sampai dengan Oktober 2020, pemerintah telah berhasil mengakselerasi belanja negara sebesar 2.041,8 triliun atau sekitar 74,5% dari pagu belanja. Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar 1.003 triliun atau 68%, dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar 697,9 triliun atau 91%. Pada belanja pemerintah pusat, secara umum terdapat peningkatan pada belanja barang, belanja non-KL, serta terutama yang naik signifikan ada pada belanja bantuan sosial yang digunakan untuk program PEN. Ya, baik program yang sudah ekstensifikasi, perluasan maupun program-program baru seperti pelindungan sosial, program Indonesia Pintar, KIP kuliah, pemberian bantuan
untuk JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan pelaku usaha mikro, bantuan upah dan gaji, kebijakan subsidi, dan berbagai kebijakan lainnya. Sementara itu, untuk transfer ke daerah dan dana desa juga terus membaik, yakni mencapai 697,9 triliun atau 91,4% dari pagu APBN. Ini yang meliputi baik transfer ke daerah sebesar 637 triliun dan dana desa sebesar 60 triliun atau 85,9%. Untuk Provinsi Gorontalo sendiri, tadi sudah disampaikan realisasi belanja negara mencapai lebih daripada 4,3 triliun atau sekitar 79% dari pagu APBN. Realisasi belanja negara tersebut meliputi belanja pemerintah pusat 2,79 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar 1,5 triliun atau 93%. Dari data tersebut kita dapat melihat bahwa penyerapan belanja negara di Provinsi Gorontalo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja APBN secara nasional. Nah, capaian ini tentu saja membanggakan dan ini tentunya tidak lepas dari peran Bapak Ibu sekalian selaku pengelola keuangan negara di wilayah Provinsi Gorontalo. Untuk itu, kami ingin menyampaikan apresiasi atas capaian yang baik ini dan kami harapkan hal ini terus dipertahankan hingga akhir tahun nanti. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, dengan upaya-upaya tersebut maka kita selalu berharap dampak negatif pandemi COVID ini diupayakan untuk semakin dapat kita tekan. Pertumbuhan ekonomi triwulan 3 ya, yang akan dirilis oleh BPS dalam beberapa hari ini memang diperkirakan masih negatif, tapi ini sudah jauh lebih baik daripada triwulan 2 yang lalu. Demikian pula untuk triwulan 4 nanti kita harapkan akan terus ada perbaikan sejalan dengan berbagai upaya-upaya maksimal yang kita lakukan. Dengan upaya-upaya tersebut, kami Dirjen Perbendaharaan selaku regulator pelaksanaan APBN juga terus melakukan langkah-langkah strategis di dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perbendaharaan negara, namun dengan tetap memedomani protokol kesehatan yang berlaku. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berbagai upaya simplifikasi telah kami laksanakan melalui penyederhanaan proses bisnis serta optimalisasi teknologi dalam bentuk modernisasi mekanisme pelaksanaan anggaran. Beberapa hal yang dapat kami sampaikan seperti pertama, penyampaian surat perintah membayar SPM secara elektronik melalui ISBM maupun Sakti. Kedua, ada relaksasi pengajuan uang persediaan dan tiga, ada simplifikasi persyaratan di dalam pencairan dana desa. Keempat, perluasan penggunaan kartu kredit pemerintah. Yang kelima, simplifikasi proses subsidi bunga bagi UMKM. Dan keenam, berbagai kemudahan pencairan khususnya untuk pencairan dana penanganan COVID-19. Selain itu, telah juga dilakukan langkah sosialisasi dana dalam rangka program PEN serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program PEN di tingkat kementerian lembaga sampai dengan satuan kerja melalui pengumpulan data realisasi, konfirmasi capaian target, serta identifikasi permasalahan dan pemberian rekomendasi solusi atas berbagai permasalahan tersebut. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, kami menyadari sepenuhnya bahwa solusi untuk mempercepat realisasi tidak hanya tergantung kepada kami selaku kuasa BUN, namun juga sangat tergantung kepada Bapak Ibu pimpinan satuan kerja dan pemerintah daerah. Permasalahan dan kendala maupun bottlenecking yang mungkin disebabkan pedoman TL maupun pemerintah daerah perlu juga terus dilakukan simplifikasi, namun dengan tetap menjaga akuntabilitas dan prinsip kehati-hatian. Di tengah kondisi makroekonomi yang kurang menguntungkan saat ini, peran belanja pemerintah sebagai stimulus bergeraknya roda perekonomian untuk tetap harus kita jaga. Bapak Ibu sekalian, sebagai instrumen countercyclical, APBN akan menjadi tumpuan utama
dalam proses pemulihan perekonomian nasional. Yaitu kita harus terus meningkatkan kualitas dan pengelolaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, mulai dari sisi perencanaan dan penganggaran, hingga sisi eksekusi pelaksanaan belanjanya, hingga alokasi dana yang ada mampu memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat, serta yang juga sangat penting adalah dari sisi akuntabilitas dan pelaporan-laporan keuangannya. Karena ini nanti semuanya akan kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat setiap rupiah dan kita belanjakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyaksikan penyerahan Treasury Award tahun 2020 Provinsi Gorontalo kepada pemerintah daerah, satuan kerja vertikal, dan SKPD yang memiliki kinerja yang baik di dalam pengelolaan keuangan negara. Kami ucapkan selamat pada para penerima penghargaan yang nantinya akan menerima Treasury Award tahun 2020 ini. Pemberian penghargaan ini selain sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh mitra kerja di lingkup Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, juga diharapkan akan mampu mendorong Bapak Ibu sekalian untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kualitas pengelolaan keuangan, serta kualitas pelaporan pertanggungjawaban keuangan negara pada masa yang akan datang. Melalui rangkaian kegiatan Treasury Award ini, kami mengharapkan agar dicapai sebuah komitmen bersama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara di dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional saat ini. Ibu, Bapak, hadirin yang kami hormati, sebagai penutup, kami ingin menyampaikan kembali bahwa sebagai pengelola keuangan negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan negara secara profesional, transparan, dan akuntabel. Terima kasih atas seluruh kerja keras, kontribusi, dan dedikasi Bapak Ibu para pengelola keuangan negara. Mari bersama kita bersinergi dan bekerja sama untuk memberikan manfaat bagi Indonesia. Semoga usaha kita menjadi nilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Terakhir, tidak lupa kami juga ingin mengajak kita semua agar menjaga kesehatan dan baik diri sendiri, keluarga maupun lingkungan dengan menerapkan pola hidup yang sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta senantiasa memakai masker. Ibu sekalian, Provinsi Gorontalo berada pada zona hijau di posisi kedua terendah dari seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah kasus positif COVID yang masih aktif sebanyak 77 orang. Ini data Satgas Penanganan COVID-19. Namun hal ini jangan sampai menjadikan kita semua terlena. Mari kita tetap laksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan disiplin sesuai dengan himbauan pemerintah. Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara penganugerahan Treasury Award tahun 2020 Provinsi Gorontalo dengan ini kami nyatakan resmi dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Andin Hadianto. Dan selanjutnya kami mohon Bapak berkenan untuk melaksanakan proses pembukaan secara resmi kegiatan Treasury Award tahun 2020. Baik Bapak, prosesi pembukaan kegiatan Treasury Award ini akan dilakukan dengan autentifikasi telapak tangan Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan. Mohon izin Bapak, di layar monitor akan muncul telapak tangan virtual. Dan dalam hitungan ketiga, kami mohon Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat mengarahkan telapak tangan Bapak ke layar untuk proses autentifikasi. Siap-siap Bapak mengarahkan telapak tangan kanan ke layar? Aba-aba dari kami ya Pak, telapak tangannya. Ya. Prosesi pembukaan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3.
Hadirin, dengan demikian kegiatan Trisuri Award tahun 2020 ini telah resmi dibuka. Kembali kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Andin Hadianto yang telah berkenan membuka kegiatan Trisuri Award tahun 2020 pada pagi hari ini. Setelah ini akan ada acara sesi foto bersama. Kami informasikan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada kegiatan Trisuri Award tahun 2020 agar memastikan posisi kameranya sudah menyala dan siap untuk mengikuti sesi foto bersama. Untuk sesi foto bersama ini, untuk kesempatan pertama kami mohon kepada Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para Bupati dan Wali Kota, serta pelaksana tugas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk mengikuti sesi foto bersama. Bersiap Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, nanti tim kami secara otomatis akan mengabadikan foto yang ada di layar. Baik, untuk selanjutnya kami mohon kepada seluruh peserta kegiatan untuk mengikuti sesi foto bersama. Dimohon untuk siap di kamera, nanti tim kami secara otomatis akan mengabadikan dari sini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para Bupati dan Wali Kota, dan pelaksana tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sudah berkenan mengikuti sesi foto bersama, juga kepada seluruh peserta kegiatan Trisuri Award tahun 2020. Terima kasih kami sampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Andin Hadianto yang telah berkenan menyampaikan keynote speech dan membuka kegiatan Trisuri Award tahun 2020 pada pagi hari ini, dan merupakan suatu kehormatan bagi kami, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dan seluruh peserta kegiatan Trisuri Award tahun 2020. Namun demikian, dengan segala hormat kepada Bapak Direktur Jenderal Perbendaharaan Bapak Andin Hadianto, apabila ada agenda atau kegiatan lain yang harus diikuti, Bapak diperkenankan untuk meninggalkan acara ini. Dan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Pak Gubernur, Bapak Sekda, terima kasih Bapak Muhdi dan seluruh jajaran di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi petunjuk dan diberi bimbingan dan pelindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Sekda, mohon izin. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya adalah sambutan dari Gubernur Gorontalo yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Bapak Darda Daraba. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang terhormat Direktur Jenderal Perbendaharaan yang telah tadi menyampaikan membuka acara, Pak Dr. Andin Hadianto SMA. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Wali Kota Provinsi Gorontalo atau yang mewakili. Yang saya hormati PLT Dirjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama, baik kantor vertikal dan daerah di lingkungan Provinsi Gorontalo,
serta seluruh yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena aku tidak sempat hadir karena ada acara pada jam yang sama. Begitu saya akan menyampaikan sambutan beliau dalam acara Treasure Award 2020 ini. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir pada acara penganugerahan Treasure Award tahun 2020, dan insya Allah semua yang hadir baik secara langsung maupun secara virtual mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini pemerintah Provinsi Gorontalo sampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan khususnya yang telah menyelenggarakan acara ini, yang kegiatan ini tentunya merupakan salah satu bentuk kerjasama sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah berjalan dengan baik selama ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami berharap ke depan bahwa koordinasi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan sehingga mampu mewujudkan tata kelola keuangan yang baik yang pada akhirnya diharapkan akan memberikan manfaat dalam mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan yang baik dapat dilihat dari berbagai indikator. Salah satu indikator yang biasa digunakan adalah pencapaian opini audit terhadap laporan keuangan. Pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Gorontalo bersyukur dan turut bangga bahwa LKPD tahun 2019 untuk seluruh LKPD provinsi maupun kabupaten kota se-Provinsi Gorontalo memperoleh opini tertinggi, yaitu wajar tanpa pengecualian. Capaian ini tentunya merupakan wujud komitmen bersama untuk terus meningkatkan upaya untuk memenuhi amanah undang-undang tentang keuangan negara dan undang-undang tentang pemerintah daerah, untuk terus mengelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tahun ini merupakan periode penuh tantangan. Pandemi COVID-19 telah berdampak kepada sisi kesehatan dan juga sisi perekonomian. Pemerintah pusat dan daerah telah bersama-sama mengambil kebijakan untuk mencegah, menangani, dan memulihkan ekonomi akibat dampak COVID-19 ini. Bersinergi dengan program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota telah mengalokasikan dana dari APBD untuk berbagai program yang mendukung program pemulihan ekonomi nasional. Kami telah meluncurkan program bantuan langsung pangan daerah atau BLPD kepada lebih kurang 5.000 KPM yang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota. Selain itu, pemerintah daerah Gorontalo telah berusaha secara maksimal untuk menambah jumlah masyarakat yang tercover program pemulihan ekonomi nasional. Di antaranya melalui program penanganan daerah rawan pangan kepada 1.850 KK, bantuan subsidi pangan 78.000 warga, dan bantuan langsung tunai BLT 60.000 warga. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah, Satuan Kerja Vertikal, dan SKPD yang menjadi pemenang Treasure Award tahun 2020. Kiranya suaranya sepertinya ke mute, Pak.
Iya. Nah, Bagaimana? Ya, Oh, silakan Pak, dilanjutkan Pak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan saya ulangi sedikit karena barangkali tidak kedengaran tadi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah, Satuan Kerja Vertikal dan SKPD yang menjadi pemenang Trisur Award 2020. Kiranya pemberian penghargaan ini dapat menjadi pemacu atau pemicu semangat bagi kita semua untuk meraih kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan negara. Tentunya melalui tema sinergi mengawal program pemulihan ekonomi nasional di bumi Indonesia. Kami berharap penanganan dampak COVID-19 dan program pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun Provinsi Gorontalo dapat berjalan baik untuk tetap menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin sekalian yang kami hormati, pada akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti acara penganugerahan Treasure Award tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua dalam upaya menjalankan roda pembangunan menuju bangsa dan negara yang lebih maju, lebih adil, dan lebih sejahtera. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Namun demikian, dengan segala hormat kepada Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, apabila ada agenda atau kegiatan lain yang harus diikuti, Bapak diperkenankan untuk meninggalkan acara. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tibalah kita pada puncak acara hari ini, yaitu penganugerahan Trisuri Award tahun 2020 yang merupakan apresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh Satuan Kerja dan pemerintah daerah. Ya, Pak Joko, ini kita sudah masuk pada acara puncak. Ya, sudah pada Trisuri Award tahun ini terdapat 11 kategori penghargaan yang dikelompokkan ke dalam 3 kelompok kategori penghargaan. Masing-masing kelompok kategori penghargaan tersebut merupakan cerminan dari usaha dan kinerja terbaik yang dilakukan oleh para pemenang yang meliputi kinerja pelaksanaan anggaran, pengelola keuangan daerah, dan juga akuntansi serta pengelolaan keuangan. Jadi Uca ada 3 kelompok kategori. Ya, untuk yang kelompok kategori pertama saya persilahkan Pak Joko. Siap. Untuk kategori pertama, untuk kelompok kategori pertama, yaitu kinerja pelaksanaan anggaran. Sebagai salah satu amanah reformasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melakukan berbagai inovasi kebijakan. Kebijakan ini dilakukan untuk perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran demi terwujudnya good dan clean governance. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi kepada Satuan Kerja dengan kinerja pelaksanaan anggaran terbaik dan yang ikut secara aktif mengawal kebijakan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Jadi penghargaan untuk Satuan Kerja kelompok kategori kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari yang pertama, kategori Satuan Kerja Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Besar Terbaik. Yang kedua, kategori Satker Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pagu Kecil Terbaik. Yang ketiga, kategori Satuan Kerja Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Terbaik. Dan yang terakhir atau keempat adalah kategori pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Terbaik. Uca, kita bacakan. Untuk kelompok kategori kinerja pelaksanaan anggaran, nominatornya adalah
kategori Satker Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik, kategori Pagu Besar. Kategori ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen satuan kerja dengan pagu anggaran di atas 6 miliar rupiah dalam mendorong percepatan pemanfaatan program pemerintah di Gorontalo melalui capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nominator untuk kategori Satker Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Pagu Besar adalah SPN Polda Gorontalo, Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, TVRI Stasiun Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo. Peringkat kedua, TVRI Stasiun Gorontalo. Peringkat ketiga, SPN Polda Gorontalo. Kategori Satker Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik, kategori Pagu Kecil. Kategori ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen satuan kerja dengan pagu anggaran kurang dari 6 miliar rupiah dalam mendorong percepatan pemanfaatan program pemerintah di Gorontalo melalui capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nominator untuk kategori Satker Vertikal Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Pagu Kecil adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Gorontalo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Lembaga Pemasyarakatan Bualemo, Pengadilan Negeri Tilamuta, Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Peringkat kedua, Pengadilan Negeri Tilamuta. Peringkat ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Bualemo. Kategori Satker Pengelola PNBP Terbaik. Kategori ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi Satuan Kerja PNBP dalam mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak dan memperbaiki kualitas pelayanan instansi pemerintah kepada masyarakat. Nominator untuk kategori Satker Pengelola PNBP Terbaik adalah Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Gorontalo, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang, Politeknik Kesehatan Gorontalo, IAIN Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas 1 Gorontalo. Peringkat kedua, Politeknik Kesehatan Gorontalo. Peringkat
Peringkat ketiga, Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang. Kategori pengelola kartu kredit pemerintah terbaik. Kategori ini diberikan kepada satuan kerja yang atas komitmennya memenuhi tuntutan modernisasi dan digitalisasi sistem pembayaran APBN menuju masyarakat non-tunai cashless society melalui kartu kredit pemerintah. Nominator untuk kategori pengelola kartu kredit pemerintah terbaik adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo, TVRI Stasiun Gorontalo, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 15 Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gorontalo. Peringkat kedua, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah 15 Gorontalo. Peringkat ketiga, TVRI Stasiun Gorontalo. Selamat kepada para pemenang dan yang belum berhasil atau belum memenangkan Treasury Award ini, jangan kecewa. Masih ada kesempatan lagi, mari kita tetap semangat dan kita tingkatkan lagi kualitas pelaksanaan anggaran. Selanjutnya untuk kelompok kategori kedua, silakan Uca. Baik Bapak Ibu hadirin, kita pindah pada kelompok kategori yang kedua. Salah satu bagian penting dari belanja negara adalah dana transfer dan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemanfaatan dan optimalisasi dana transfer dan dana desa oleh daerah memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perekonomian dan pembangunan di daerah. Untuk itu, apresiasi diberikan kepada pemerintah daerah dan satuan kerja yang telah berperan aktif dalam mengelola keuangan secara baik. Dan penghargaan untuk kelompok kategori pengelolaan keuangan daerah terdiri dari yang pertama, kategori Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pengelola Keuangan Terbaik. Kedua, kategori pemerintah daerah pengelola dak fisik terbaik. Ketiga, kategori pemerintah daerah pengelola dana desa terbaik. Dan yang terakhir atau yang keempat, kategori pengelola keuangan daerah terbaik. Ya, Pak Joko, ini kita akan menyaksikan kelompok kategori pengelola keuangan daerah dan nominatornya adalah kategori Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pengelola Keuangan Terbaik. Kategori ini diberikan kepada satuan kerja dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang telah memberikan komitmen yang besar dalam realisasi anggaran dalam pembangunan di Provinsi Gorontalo. Nominator untuk kategori Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pengelola Keuangan Terbaik adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Bualemo, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Pohuwato, Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, Dinas
Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo. Peringkat kedua, Dinas Penanaman Modal ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Peringkat ketiga, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Pohuwato. Kategori pemerintah daerah pengelola DAK Fisik terbaik. Kategori ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas pengelolaan DAK Fisik tahun anggaran 2019 yang mendukung terlaksananya pembangunan infrastruktur di Provinsi Gorontalo yang sesuai dengan prioritas nasional. Nominator untuk kategori pemerintah daerah pengelola DAK Fisik terbaik adalah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bawalemu, Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Kabupaten Pohuwato. Peringkat kedua, Provinsi Gorontalo. Peringkat ketiga, Kabupaten Bawalemu. Kategori pemerintah daerah pengelola dana desa terbaik. Kategori ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan peranannya dalam mengawal pelaksanaan program dana desa guna meningkatkan pembangunan daerah yang dimulai dari desa. Nominator untuk kategori pemerintah daerah pengelola dana desa terbaik adalah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bawalemu, Kabupaten Gorontalo Utara. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Kabupaten Bone Bolango. Peringkat kedua, Kabupaten Bawalemu. Peringkat ketiga, Kabupaten Gorontalo. Kategori pengelola keuangan daerah terbaik. Kategori ini diberikan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan daerah dalam mengelola keuangan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul, maju, dan sejahtera. Nominator untuk kategori pengelola keuangan daerah terbaik adalah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bawalemu, Provinsi Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama,
Kabupaten Pohuwato. Peringkat kedua, Kabupaten Bua-Lemu. Peringkat ketiga, Kabupaten Bone Bolango. Selamat kepada para pemenang dan kepada yang belum berhasil, mari kita tetap semangat dan tingkatkan lagi kualitas pengelola keuangan daerah. Kita akan masuk pada kelompok kategori ketiga. Saya persilakan Pak Joko. Baik, terima kasih Uca. Kelompok kategori ketiga terkait akuntansi dan pelaporan keuangan. Pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabel dan juga transparan. Setiap transaksi keuangan negara harus dicatat dan dilaporkan dalam sebuah laporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan. Untuk itu, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan satuan kerja dalam penyusunan laporan keuangan dan unit akuntansi terbaik. Penghargaan untuk kelompok kategori akuntansi dan pelaporan keuangan ini Uca terdiri dari yang pertama adalah kategori unit akuntansi kuasa pengguna anggaran terbaik. Dan yang kedua adalah kategori unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah terbaik. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kategori laporan keuangan pemerintah daerah terbaik. Uca, untuk kelompok kategori akuntansi dan pelaporan keuangan ini, nominatornya adalah kategori unit akuntansi kuasa pengguna anggaran terbaik. Kategori ini diberikan kepada unit akuntansi kuasa pengguna anggaran sebagai apresiasi kepada satuan kerja yang telah menyusun laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan transparan tidak terlepas sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggarannya. Nominator untuk kategori unit akuntansi kuasa pengguna anggaran terbaik adalah Rorena Polda Gorontalo, Pengadilan Negeri Marisa, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo, Kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo, Ditpam Offit Polda Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Pengadilan Negeri Marisa. Peringkat kedua, Kantor Imigrasi Kelas 1 Gorontalo. Peringkat ketiga, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Gorontalo. Kategori unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah terbaik. Kategori ini diberikan kepada unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah sebagai konsolidator tingkat pertama dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, akuntabel, dan transparan. Nominator untuk kategori unit akuntansi pembantu pengguna anggaran wilayah terbaik adalah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, Pengadilan Tinggi Gorontalo, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Polda Gorontalo, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Peringkat kedua, Polda Gorontalo. Peringkat ketiga, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Kategori laporan keuangan pemerintah daerah terbaik. Kategori ini diberikan kepada pemerintah daerah yang telah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas berdasarkan aspek penilaian diantaranya seperti temuan, rekomendasi BPK, serta kelengkapan LKPD. Nominator untuk kategori laporan keuangan pemerintah daerah terbaik adalah Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Pohuwat, Kabupaten Bone Bolango. Dan pemenangnya adalah peringkat pertama, Provinsi Gorontalo. Peringkat kedua, Kabupaten Pohuwat. Peringkat ketiga, Kota Gorontalo. Kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan kepada yang masih belum, jangan pernah menyerah ya. Mari kita tetap semangat dan kita tingkatkan lagi kualitas laporan keuangan pemerintah yang disusun. Tentunya berdasarkan standar akuntansi pemerintah. Bapak Ibu hadirin peserta yang kami muliakan, demikian tadi adalah rangkaian penganugerahan Trisuri Award tahun 2020. Selanjutnya kepada seluruh satuan kerja dan pemerintah daerah, mari kita selalu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kita. Sebelum mengakhiri rangkaian kegiatan penganugerahan Trisuri Award, kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, kepada Gubernur Gorontalo, kepada Bupati dan Wali Kota, pelaksana tugas Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dan seluruh peserta yang telah berkenan mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Informasi lebih lanjut terkait piagam penghargaan bisa menghubungi panitia di kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami selaku pemandu acara sekaligus mewakili seluruh panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini masih banyak kekurangan. Sampai jumpa di Treasury Award tahun depan. Saya Joko dan saya Uca mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Tetap semangat dalam mengawal APBN Indonesia Maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say it all sounds crazy.
say I've lost my mind. I don't care if I'm crazy. We can live to the world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest stars fill my head. A million dreams are keeping me awake. Think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we've gotta make. There's a house we can build, every room inside this will be far away. The special thing I combine, it won't dare to make you smile on the rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. Run away to a world that we desire. 'Cause every night I lie in bed, the brightest color fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we gotta make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. You may be right, you may be wrong, but say that you'll bring me along to the world you see, to the world I close my eyes to see. I close my eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. Dreams, a million dreams. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams, it's all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make.
Better